Hey, welcome back to my channel. Oke, akhirnya ini nggak tahu ya untuk universe-nya di sini ya, dikira elit ternyata sulit ya. Yang para fans inginkan hancur sudah ya. Yang awalnya si Henry Cavill ya, setelah dia muncul cameo di Black Adam ya, dia mengumumkan ya aku kembali sebagai Superman, dan ya baru kemarin lah ya, beberapa bulan setelah Black Adam ya memutuskan bahwa si Cavill ini nggak akan meneruskan sebagai Superman ya. Asli parah ya. Nggak sedikit orang ya yang kecewa akan ini, tapi kan kalau dilihat-lihat memang dia akan merombak total DC ya. Ini dari benar-benar dari nol asli ya, meskipun emang visinya Zack Snyder ini ya tumpang tindih ya, karena dengan perbedaan pendapat segala macam. Oke, tapi kan yang diinginkan fans ya, setidaknya rezimnya Snyder ini masih pakai casting ya, dan ya dengan James Gunn yang sekarang megang DC film ya ini jadi pukulan telak bagi fansnya Zack Snyder ya, karena gak akan bakal ada Zack Snyder Justice League. Tapi ya ini kita melihat-lihat ya, setidaknya ini masih ada harapan ya, meskipun kalian pada setuju atau enggak, yang penting turunkan ekspektasi kalian aja ya. Yang penting untuk DC film sama James Gunn ya, kita jalani aja, kita nikmati aja. Oke. Jadi yang pertama dengan si Superman ya, keluarnya si Superman ini ya, ini dengan James Gunn dan Cavill berdiskusi ya, kita tahu sendiri bahwa dengan pengumuman dia sebagai kembali ke Superman, dia mengumumkan juga dia keluar dari The Witcher. Oke ya, dia sudah pengorbanannya dia sebagai The Witcher, dia out ya agar bisa sebagai Superman. Tahunya Supermannya sudah enggak sama Henry lagi ya. Jadi ya James Gunn pastinya tahu lah ya, dia kan juga senior film ya, dia tahu si pengorbanannya si Cavill ini. Jadi mungkin ya secara diskusi si Gunn sama Henry Cavill nih, dia nggak akan jadi Superman ya, tapi mungkin dia akan menjadi karakter lain di DC. Oke, jadi kita pasang atau kita mikirnya seperti itu. Kenapa? Karena di statementnya si Henry ya kan, dia nggak bilang out dari DC. Oke, jadi dia cuma nggak akan melanjutkan peran sebagai Superman, dan lebih tepatnya dia mungkin ya akan berperan sebagai karakter lain ya. Kita contoh aja yang sudah jelas ya, Jason Momoa di Aquaman The Lost Kingdom besok ya, yang katanya si Aquaman ini bakal mati. I don't know dia bakal mati atau enggak, tapi karakter si Jason Momoa ini bakal berubah menjadi Lobo. Oke, emang secara si Jason Momoa ini dia sebagai Aquaman ya, ini pendapat pribadi ya, kalau kalian setuju atau enggak silahkan. Oke, tapi si Jason Momoa ini sebagai Aquaman dia terlalu badass. Oke ya, meskipun Aquaman ini badass ya, tapi untuk Jason Momoa ini memang dia terlalu badass sih. Makanya James Gunn ada ya pemikiran bahwa si Jason Momoa ini akan diubah menjadi karakter Lobo. Oke ya, untuk kalian yang nggak tahu karakter Lobo ya, dia ini secara kekuatan ya dia setara lah dengan Superman. Oke, bahkan di Justice League Unlimited yang versi kartun itu. Oke, nah di situ waktu si Superman pindah universe
yang kan yang memimpin Justice League itu apa, si Lobo, padahal di situ ada Batman, oke, ada Wonder Woman, ya semua pemain komplit lah playernya, oke. Tapi pemimpinnya si Lobo, oke. Dan kita tahu sendiri bahwa mungkin yang nggak tahu, Lobo ini setara lah dengan Superman lah ya. Oke, dia bounty hunter luar angkasa dan dia ya sangat psikopat, oke. Jadi melihat Momoa sebagai Lobo ya emang Momoa ini agak selengean ya, tapi Momoa sendiri juga kayak gitu. Mungkin James Gunn melihat potensi itu ya, jadi ya oke lah. Kemudian dari situ kita ke Batman. Ya banyak penggemar nanya ya, apakah kamu suka Ben Affleck sebagai Batman? James Gunn bilang, iya saya suka, oke, tapi banyak sumber ya atau rumor-rumor mengatakan bahwa Matt Reeves-nya Batman, si Pattinson ini, dia akan masuk ke dalam jajaran Justice League ya. Ya emang ya nggak tahu ya, ini masih banyak perdebatan ya antara si Ben Affleck sama si Pattinson ini sebagai Batman ya. Tapi setelah ya James Gunn ini juga komunikasi dengan Ben Affleck ya, dan akhirnya si Affleck ini dia akan mendirect film DC, oke. Dia akan mendirect film DC dan filmnya apa ya kita nggak tahu. Apakah itu bisa jadi Batman Beyond, karena yang dekat dengan Ben Affleck di DC ya Batman, oke. Apakah akan tetap sebagai Batman ya kita nggak tahu juga sih. Ya setidaknya si Affleck nih masih ada di DC meskipun dia mendirect, tapi nggak tahu dia akan mendirect atau cuma sekalian jadi aktor di filmnya, oke. Kemudian Wonder Woman. Nah, Wonder Woman 3 ini ya sama Patty Jenkins ya. Ya biasalah ya, ada perbedaan visi, jadi si Wonder Woman ini nggak dilanjut. Ya nggak tahu apakah untuk aktrisnya di recast, nggak tahu ya, karena kita lihat sendiri si Cavill yang sudah melekat dengan Superman ya udahan gitu kan. Apakah si Gadot ini akan udahan juga dengan Wonder Woman ya kita nggak tahu, kita tunggu aja lah, oke. Karena Superman, Batman, dan Wonder Woman kan big 3-nya di DC, oke. Jadi kita tunggulah. Kemudian dari sini kita lihat Cyborg. Ya kalian tahu sendiri Cyborg ya. Ya ini si aktornya sudah dari kapan tahun nggak kedengaran, jadi ya si Cyborg ini bisa dihilangkan aja lah. Kita tunggu info. Kemudian yang terakhir adalah The Flash. The only way to save the world is to keep this world from ever happening. Take this. Run. Dan The Flash ini bakal atau cikal bakalnya DC mulai dari nol dan kenapa? Karena si Ezra ini juga dia bermasalah ya. Ini nggak tahu untuk Flashnya apakah tetap Ezra atau diganti orang. Yang penting setelah Flash dirilis DC benar-benar hilang ya, mulai dari nol. Ini mungkin sedikit orang kecewa ya. Kenapa? Karena untuk film-film yang udah kayak Suicide Squad ya kita nggak tahu ya kan. Kita lihat untuk versi Gunn ya, yang Suicide Squad pertama sama yang kedua ini apa ya, dikatakan nyambung ya nyambung, dikatakan enggak ya enggak gitu loh. Ya setidaknya kita udah melihat Gunn dalam menggarap film DC ya. Jadi setelah dia menjadi kepala di DC ya kayak gitu ya. Dan banyak juga yang bilang, Bang, James Gunn kan sukses dengan Guardian of the Galaxy. Oke, bagi kalian yang nggak tahu ya, Guardian of the Galaxy ini tidak semua orang suka ya, atau tidak semua orang aware. Dia itu masih kalah dengan ya
Fantastic Four, Avengers, Spider-Man, dan dia itu masih kalah pamornya si Guardian of the Galaxy ini. Makanya si Gunn dengan ketidaktahuan fans akan Guardian of the Galaxy, dia improvisasi di situ dan emang hasilnya oke lah. Ya hasilnya memuaskan, cukup memuaskan. Meskipun improvisasinya kayak Drax the Destroyer ini di komik dia asli badass ya, tapi di Guardian of the Galaxy-nya Gunn dia tuh kayak lawak ya, meskipun masih dapat diterima. Jadi itulah yang kalian Gunn kan berhasil dengan Marvel ya, karena Guardian of the Galaxy fans-nya dikit gitu. Jadi ya dibilang berhasil ya berhasil karena dia improvisasi ya kan, gak kayak Superman yang semua orang udah tahu Batman, Wonder Woman gitu kan. Tapi ya udah oke. Kemudian Black Adam yang ini nggak tahu ya, Black Adam yang kemarin rilis terus digembor-gemborkan bakal ya hierarchy of power akan berubah ya, tapi kenyataannya nggak tahu, karena untuk Black Adam sendiri untuk sequelnya masih diragukan ya, karena dia tidak sesuai dengan pendapatannya. Oke. Jadi ini ya kabar sedih lah buat DC ya. Apakah si James Gunn ini macam Itachi ya, dia menghancurkan harapan para fans tapi dia akan memberikan lebih kepada fans gitu ya, macam ya dia mengkhianati Konoha padahal dia melindungi Konoha. Oke. Ya itulah kabar dari DC yang kurang menyenangkan. Oke. Jadi thanks for watching.